Perkenalkan, nama saya Citra Ana dengan NIM A24124119. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi yang diampuh oleh dosen Bapak Taufik Eka Riyandana, SOS MPD. Di sini saya akan mengkorek kasus suap Menteri Sosial Bansos COVID-19. Dan saya membuat map mapping tentang kasus tersebut. Di sini ada pengertian kasus, di mana kasus suap terkait Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam pengadaan bantuan sosial atau Bansos COVID-19 merupakan salah satu skandal korupsi besar di Indonesia. Kasus ini mencuat pada Desember 2020 setelah operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kronologi kasus tersebut, pada Desember 2020 KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan bansos sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat lingkungan Kementerian Sosial atau Kemensos. Juliari Batubara diduga menerima suap sebesar 10.000 per paket bansos sembako yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Total suap yang diterima mencapai 32,4 miliar dari 100 perusahaan penyediaan bansos. Suap tersebut diterima melalui pejabat pembuat komitmen atau PKK di Kemensos. Kemudian di mapping saya ada alasan. Alasan saya memilih untuk mengkorek dan membahas artikel ini karena kasus suap yang melibatkan Menteri Sosial dalam pengadaan bantuan sosial atau Bansos COVID-19 merupakan cerminan nyata dari krisis moral dan integritas dalam pemerintahan, terutama saat negara berada dalam kondisi darurat. Kemudian selanjutnya itu ada sebab akibat. Sebab akibat di sini ada 5 poin. Yang pertama itu kewenangan besar tanpa pengawasan ketat. Penyebabnya itu Juliari sebagai menteri memiliki otoritas penuh dalam menentukan rekan proyek bansos, termaksud menunjuk pejabat pelaksana dan menyetujui anggaran. Akibatnya itu celah besar untuk menyalahgunakan kekuasaan karena minimnya pengawasan internal dan eksternal. Kemudian yang kedua itu situasi darurat atau pandemi yang dimanfaatkan. Penyebabnya itu pandemi menciptakan kebutuhan mendesak sehingga prosedur tender disederhanakan dengan dalih percepatan. Akibatnya itu menjadi alasan untuk melewati mekanisme kontrol yang biasa membuka jalan korupsi terselubung. Kemudian yang ketiga itu budaya free proyek sudah menjadi kebiasaan. Penyebabnya itu praktik yang pemberian free atau komisi kontraktor ke pejabat publik dianggap hal-hal biasa dalam proyek pemerintah. Akibatnya itu norma ini membuat korupsi seperti hal yang wajar, bahkan sistematis. Yang keempat itu lemahnya sistem transparansi dan audit. Penyebabnya itu tidak ada sistem pelaporan terbuka tentang siapa penyediaan bansos, berapa nilainya, dan bagaimana distribusinya. Akibatnya itu sulit mendeteksi penyimpangan sejak awal. Uang bisa-bisa dibelok-belokkan tanpa jejak yang jelas. Di sini ada dampak. Dampaknya itu yang pertama kerugian negara, yang kedua itu masyarakat tidak mendapatkan bantuan optimal, yang ketiga itu runtuhnya perencanaan publik. Masyarakat merasa dikhianati karena di saat krisis pejabat justru memperkaya diri. Hal ini menurunkan legitimasi pemerintah. Kemudian menurunnya moral partur negara. Korupsi di level tinggi memberi contoh buruk bagi PNS lain, memperkuat budaya pasif terhadap korupsi. Kemudian efek jera yang lemah.
Vonis 12 tahun dianggap terlalu ringan oleh sebagian masyarakat, apalagi kasus ini terjadi di masa berencana nasional. Dan di sini ada solusi. Solusi yang pertama itu reformasi tata kelola dana bantuan. Wajibkan semua anggaran bantuan untuk tercantum secara terbuka di situs resmi, disertai informasi nama kontraktor, jumlah kontrak, jenis bantuan. Gunakan e-katalog dan e-produkmen untuk transparansi pengadaan. Kemudian itu ada yang kedua, ada audit real time dan forsik. Libatkan BPKP dan KPK sejak awal proyek bantuan besar. Gunakan teknologi audit digital seperti tracking logistik, pelaporan berbasis aplikasi. Libatkan masyarakat dan media. Kemudian saksi lebih berat dan tegas. Yang kelima, pendidikan etika dan integritas untuk pejabat. Kemudian latih pejabat dan ASN dalam program etik publik dan integritas anti korupsi.